Masuk. Selamat pagi, Pak Nanda. Pagi Pak Budi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Silakan duduk dulu Pak. Nama Pak Budi, petugas BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kedatangan saya hari ini untuk mendiskusikan kembali pembahasan minggu lalu terkait pendaftaran karyawan dari PT Amanah Bapak. Baik Pak. Saya sudah membaca Nama Pak Nanda, Acardi dari PT Amanah. proposal yang sudah Pak Budi berikan kepada saya. Terus terang, PT kami masih menghitung beban iuran yang akan dikeluarkan dan tidak semua karyawan mau mendaftarnya. Saya mengerti sih Pak, apa yang Bapak maksud, tapi BPJS Ketenagakerjaan ini juga kan memberikan jaminan sosial seperti pekerjaan dan perlindungan tanpa membebani karyawan dari PT Bapak. Terus BPJS juga menawarkan beberapa program yang dapat disesuaikan oleh karyawan Bapak. Oke, untuk programnya seperti apa saja ya Pak? Karena di PT kami masih banyak karyawan yang statusnya kontrak dan harian. Justru itu Pak, BPJS Ketenagakerjaan penting loh Pak. Karyawan kontrak dan harian juga bisa daftar karena BPJS memiliki program BPU dan PU. BPU itu bukan penerima upah, sedangkan PU penerima upah. Untuk PU sendiri itu iurannya dapat dipotong melalui gaji mereka. Jujur saja kami masih merasa khawatir sih. Karena pasti ada saja karyawan yang masih keberatan kalau gajinya dipotong lagi. Dalam hal tersebut memang wajar sih. Tapi kan kami siap untuk memberikan sebuah edukasi kepada karyawan. Contohnya program yang kami miliki itu ada 4. JKK, jaminan kecelakaan kerja, ada JK, jaminan kematian, ada JHT, jaminan hari tua, bahkan ada JP loh Pak, jaminan pensiun. Bahkan saat ada kasus kecelakaan dari karyawan Bapak, bisa dibiayai oleh pihak BPJS tanpa mengeluarkan sepeser pun dari karyawan. Wah, kalau kata saya itu sangat menarik sih. Untuk soal datanya bagaimana Pak? Soalnya ada kasus yang tentang data yang sering bermasalah karena kepesertaannya tidak sesuai. Betul Pak, tapi hal tersebut biasanya karena laporan tidak terupdate sih. Tapi kami memiliki sistem online kok yang bernama SIPP Online yang sangat mudah digunakan oleh HR untuk menginput data karyawan. Jika perlu, kami akan membantu kok untuk proses validasi data karyawan Bapak. Kalau untuk cara menginputnya itu bagaimana Pak? Oh, bisa saya ajarkan Pak. Bapak pertama buka Google dulu. Silakan buka Google dulu Pak. Nah, terus tulis SIPP Online. Nah, dari sini Bapak bisa cari nama PT Bapak di menu. Nama PT Bapak kan PT Amanah. Ya. Nah, ini PT Amanah. Terus di sini di menu ini Bapak bisa koreksi data karyawan Bapak. Contohnya tuh kayak misalkan kayak ibu kandung yang tidak terverifikasi atau nomor HP, email juga bisa. Terus misalkan kalau ada karyawan kontrak baru, Bapak bisa juga nambahin kok dari sini. Bapak tinggal isi data-data dari karyawan Bapak, ibu kandung, nomor, email. Nah, terus nanti Bapak tinggal upload. Nah, setelah diupload, Bapak bisa pilih nih programnya apa. Misalkan 2 program saja bisa. Setelah itu tinggal Bapak setujui. Nah, tinggal Bapak bayar iurannya. Untuk soal cara mengklaim BPJS itu bagaimana Pak? Oh, itu sangat mudah Pak. Mungkin saya tunjukkan ya lewat laptop. Nih, Bapak bisa melalui dari Lapak Kasih. Lapak Kasih ini udah include semuanya.
Bapak bisa mengklaim program kami seperti JKK, JK, JHT, bahkan JP. Nah, di sini tuh sangat mudah. Nah, kalau misalkan untuk nominal saldo, misalkan saldonya di atas 5 juta, Bapak harus melalui aplikasi karena harus ada persyaratan-persyaratan untuk kekinian data. Kalau untuk di bawah 5 juta, Bapak bisa melalui dari JMO. Nah, JMO Mobile, Bapak bisa download melalui Play Store atau App Store. Untuk persyaratannya apa saja, Pak? Itu gak mudah sih. Yang dibutuhin hanya KTP sama nomor peserta aja sih. Mungkin kalau dari PU itu harus membutuhkan surat dari PT. Kalau BPU itu nggak perlu sih dari PT. Untuk waktu yang dibutuhkan berapa lama ya, Pak, setelah mengajuan klaim itu, Pak? Oh, untuk setelah pengajuan kita biasanya 1 hari. Kalau saldo yang di BPJS itu di bawah 5 juta, sedangkan di atas 5 juta itu biasanya 5 hari kerja, Pak. Untuk soal iuran yang tidak dibayarkan itu bagaimana, Pak, kelanjutannya? Oh, kalau di sistem kami itu ada yang namanya aktif dan non aktif. Biasanya kalau yang iurannya transfer terus itu namanya disebutnya aktif. Misalkan iurannya tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut, itu statusnya akan non aktif, Pak. Untuk aktifkannya kembali itu harus ke kantor cabang untuk minta aktif kembali, dan iurannya 3 bulan yang lalu harus dibayarkan. Wah, saya merasa terbantu sekali kalau seperti itu. Tapi untuk data karyawan, apakah bisa bertahap? Mungkin 50% dulu dari karyawan. Oh, boleh Pak, boleh banget. Kami siap kok untuk membantu run up implementasi ke karyawan Bapak. Apalagi untuk bersosialisasi kami siap. Oke, Pak, kalau begitu kami akan menyiapkan datanya terlebih dahulu. Saya minta waktu kira-kira 1 minggu, apakah bisa? Siap Pak, aman. Nanti saya mungkin akan mengirimkan file tambahan untuk Bapak review kembali melalui WA, termasuk cara pembayarannya sih, pembayaran iuran apa saja manfaat untuk mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Baik. Kalau begitu saya akan menyampaikan ini terlebih dahulu ke atasan saya, Pak. Siap Pak, siap. Nanti kabarin saya aja jika ada kekurangan atau mau nanya sesuatu melalui WA saya saja. Saya yakin program kami menjadi manfaat bagi karyawan Bapak. Mungkin segitu aja sih untuk hari ini. Untuk diskusinya mungkin bisa dilanjutkan melalui WA atau ketemu langsung. Kalau gitu saya izin pamit ya Pak ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Maaf merepotkan. Ya, sama-sama Pak. Saya pamit dulu Pak. Iya, Pak.